Ya, shalom, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini, ya. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam kesempatan ini saya mengambil tema, pergunakanlah, manfaatkanlah waktu yang ada. Artinya waktu yang sudah disediakan, yang saat ini kita miliki, ayo kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk bisa kita memahami, kita akan baca lebih dulu ayatnya. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah, amatilah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita hidup ini ternyata menurut firman Allah, amati bagaimana caramu melaksanakan hidup di dunia ini. Janganlah seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang yang arif, yang bijaksana, yang dapat memperhitungkan segala sesuatu. Ya, arif itu orang yang bijaksana, yang dapat menghitungkan waktu, bukan orang pinter, bukan. Kalau orang pinter itu cuma pinter nulis, pinter matematika, pinter fisika, tapi belum tentu bisa mempertimbangkan. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Dan pergunakanlah, pakailah, manfaatkanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ini firman Allah menasihatkan kepada kita, saudaraku, ya. Saya pahami bahwa manusia itu hidupnya dibatasi oleh waktu. Waktu yang kemarin dan waktu yang akan datang itu batasannya. Kalau yang kemarin sudah kita lewati, gak usah dipikirin lagi lah, ya. Entah yang kemarin itu senang, entah itu susah, sudah nggak usah dipikir. Nah, waktu yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Nanti aja kita nggak tahu, saudara, apa yang terjadi. Besok nggak tahu, tahun depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kalaupun kita diberpanjang umur oleh Tuhan, itu berarti kita sedang makin mendekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, karena Tuhan Yesus itu akan datang lagi menjemput setiap orang percaya dan kemudian terjadilah penghakiman, ya. Jadi saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena waktu itu berharga atau lebih berharga daripada harta benda. Ya, kita memang mungkin memiliki kekayaan, jutaan, miliaran, triliunan. Ya masalah kita punya. Tapi lebih berharga waktu daripada harta kita. Kita memiliki segala sesuatu, tapi kalau waktu kita sudah habis, itu sudah bukan menjadi milik kita. Seperti firman Allah katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan sampai pada hari ini, saudara, ya, mari kita mempersiapkan diri. Itu saja sebenarnya. Kalau Tuhan masih kasih perpanjangan waktu, kita nggak tahu sekali lagi sampai kapan umur kita. Saudara nggak tahu, entahkah besok kita masih ada atau enggak. Ya kan? Sekali lagi saya katakan, banyak teman-teman saya masih di di bawah umur saya, itu sudah banyak yang lebih dulu meninggal. Kita nggak tahu. Ya, apa yang terjadi?
Kita nggak tahu besok apa yang terjadi, setahun akan datang kita nggak tahu, 2 tahun akan datang kita nggak tahu. Tetapi sekarang kita sedang berada di waktu yang kita jalani hari ini. Entah kan nanti nutut enggak sampai malam hari. Tetapi selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan ya. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Ya, sehingga kita nggak tahu arah kemana ini, kemana itu ya. Jangan, saudara. Mari kita tetap waspada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kita perhatikan, kalaupun nanti kita bisa menggunakan waktu yang ada ini, yang terakhir yang ada cuma getun, saudara. Penyesalan. Tapi penyesalan pun tidak ada gunanya kalau kita sudah nggak ada. Ya kan? Getunnya gimana? Nggak ada. Karena waktu kita sudah tidak ada lagi. Ya. Tidak ada kesempatan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akan memperbaiki kelakuan kita. Tidak ada. Tapi sementara kita ini masih ada, mari kita gunakan waktu-waktu kita persiapkan dengan matang. Ya, saudara, supaya nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita boleh bersama-sama dengan Dia masuk dalam pesta perjamuan nikah. Saudara lihat kan perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bodoh, 5 gadis pinter. 5 gadis bodoh ini menunggu mempelai datang, acak-acakan, wah pokoknya semaunya sendiri aja lah, pokoknya siap lampu sudah. Tapi yang pinter tidak, dia punya perhitungan. Iya, kalau pengantin itu cepat datang, kalau enggak, makanya dia siap minyak juga, saudara. Jadi di samping dia siapkan pelita, dia siap minyak. Dan benar juga, ternyata pengantinnya terlambat datang. Dan yang bodoh itu kehabisan minyak, lampunya mati. Dia bilang sama yang pintar, aku minta minyaknya dong. Karena minyakku, enggak bisa. Nanti saya bagaimana? Sudah pergi saja, beli ke sana. Ya pergi beli. Dan ternyata ketika dia pergi, pengantinnya datang. Yang bijaksana, 5 gadis yang pintar masuk bersama-sama ke dalam pesta nikah, pintu ditutup, dan yang bodoh datang ditolak. Pergi, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Dia tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik. Ya, haleluya. Nah, marilah kita gunakan kehidupan kita ini dengan bijaksana, saudara. Bijaksana menggunakan waktu. Bijaksana, sekali lagi, dengan perhitungan, ya. Jadi tidak hanya sekedar jalani ada walah, besok masih hidup jalani saja, lusa masih hidup jalan. Tidak. Mulai sekarang kita harus sudah menghitung-hitung waktu kita. Ya. Saudara, benar. Nah, apa dasar kita menggunakan, ya, kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Tadi dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara perhatikan di sini, kata pergunakan waktu sama hari-hari yang jahat, itu ternyata ada kata sambung di tengah-tengahnya. Karena, ya, pergunakanlah waktu, kemudian hari-hari yang jahat, tetapi antara kedua kalimat ini ada kata karena. Jadi pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat.
Jadi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang benar, kita akan masuk di dalam hari-hari yang jahat ini, saudara. Jangan lari. Kenapa? Karena jalannya licin. Nah, jadi ada kata karena, ada sebab, ada akibat. Jadi kalau kita mempergunakan waktu, seperti firman Allah katakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi ini menunjukkan adanya satu hal yang membutuhkan kebijakan. Jadi kita tidak sembarang melangkah, saudara. Kita seringkali nggak sadar ya, kalau hari ini kita masih hidup, kita gunakan semaunya sendiri. Kita sebagai orang Kristen harus beda. Sekali lagi, hidup ini dibatasi oleh waktu. Nanti sebentar ada muncul waktu yang akan datang yang kita nggak tahu. Dan kalau kita tidak bijaksana, kita akan getun buri, saudara. Ya, tidak ada menyesal itu di depan, pasti menyesal itu di belakang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan benar, ya, karena suatu saat kita akan mati, saudara ya. Lagi kalau sudah mati, nggak ada kesempatan untuk dandani, untuk memperbaiki. Ya, sekarang ini sebenarnya waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa membenahi diri, dandani diri. Ya, sekali lagi kita sebagai orang percaya loh, kita beruntung ada peringatan-peringatan ini. Ya, bahwa firman Allah sudah mengingatkan kita hati-hati. Hari-hari akhir ini, saudaraku, dikendalikan oleh kejahatan-kejahatan. Coba bayangkan di mana-mana ada kejahatan. Ya, ini hari-hari yang jahat, saudara. Di mana-mana terjadi kejahatan, di mana-mana terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, nggak peduli di jalan raya, nggak peduli di kampung. Ya, sebab itu kita perlu berhati-hati, ya. Sebab kalau sampai sekali lagi kita tidak bisa menggunakan waktu, kita habis waktu kita, tidak ada kesempatan untuk dandani. Saudaraku ya. Di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 18 ayatnya yang ke-20. Orang yang berbuat dosa. Nah, kalau kita bisa menggunakan waktu dengan baik dan kita melakukan tindakan kejahatan juga, kita terpengaruh juga. Ya, sebab orang itu paling gampang terpengaruh loh. Dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Sudah ada tawaran lagi nih, saudara. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Jadi kalau orang tuanya yang berdosa, dengan anaknya yang dihukum. Tidak bisa itu. Dan ayah tidak juga turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi orang yang salah itu yang dihukum. Ini pengadilan dari Tuhan loh ini. Kalau dari dunia masih bisa diputar balik, saudara. Ya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas, saudara, bahwa apa yang kita kerjakan selagi kita masih ada kesempatan ini, kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, hati, saudara ya. Jadi mari kita manfaatkanlah waktu itu dan gunakanlah waktu ini ya selagi kita masih ada. Gunakan waktu yang masih ada ya. Karena waktu itu berharga, saudara. Kita bisa mencari uang, bisa mencari kekayaan, tapi untuk nambah waktu, nambah umur nggak bisa. Kalau Tuhan sudah tetapkan umurmu sekian, sudah tidak bisa ditawar, ya. Bayangkan, kematian itu kita nggak bisa tahu kapan datangnya, tapi itu pasti terjadi, tinggal kita waktu saja. Jadi kalau kita ada waktu,
itu merupakan kesempatan bagi kita untuk membenahi diri, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak kehilangan fokus tadi ya, tidak kehilangan arah. Kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan orang yang di luar Kristus. Mereka bisa menggunakan waktunya dengan foya-foya, dengan bermain judi, dengan segala macam, tapi kita tidak. Ada perbedaan. Sebab itu hati-hati, saudara. Jangan asal kalau kita sudah menikmati kesenangan, oh waduh, ada berkat begitu begini, oh langsung senangnya. Ingat, justru berkat itu bisa menguji kita, ya, bisa menguji kita. Apakah kita benar-benar bisa memanfaatkan sesuai dengan kebenaran firman Allah? Hati saudara, pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini singkat, saudara. Hari-hari ini singkat, ya. Baik di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami cuma 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Saudara, sebenarnya manusia itu sudah ditarget umurnya paling enggak ya 70 tahun. Kalau lebih itu bonus. Saya bonus untuk April besok bonus 7 tahun. Ya, 77 tahun. Pak Wanam 80, 83. Itu Bu Rin itu umurnya 81 tahun. Bayangkan. Umur cuma 70 tahun. Itu batasannya. Tapi kalau sampai bisa lebih, itu bonus. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Ya, tapi suatu saat ya dikatakan, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Weh, apa yang dibanggakan? Pendino sumpek. Tiap hari susah melulu, masalah melulu, cekcok melulu. Ayo, ada di antara saudara yang rumah tangganya anteng, ayam tentrem, perkara itu ayo cekcok, cekcok, tok, 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 terus. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang, kami hilang, kami mati lenyap. Ya Pak, orang Kristen kalau mati masih untung loh, saudara. Kenapa? Masih dipakai, kasih pakaian, masih dikasih kacamata, ya kan? Masih kasih peti, masih kelihatan wajahnya, cek didusi tambah cantik. Orang lain kan enggak mau dibungkus gitu toh. Loh, kita masih mending loh. Didandani. Ya, kalau pendeta sih pakai jas. Pakai dasi. Cuma Alkitabnya jangan dibawakan ya. Jadi nanti kalau saya meninggal, saya dimakamkan, Alkitab jangan dibawakan. Karena bisa dibaca oleh yang ditinggal. Ya. Jadi saudara perhatikan. Hidup kita ini singkat, ya, dan melayang lenyap. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Gitu? Hidup kita nih. Ya kalau sekarang kita masih bisa diingat, apa nek mati wis lali. Jadi ingat-ingat lagi sudah. Jasa yang sudah kita kerjakan, oh kalau masih hidup ini bisa dibangga-banggakan. Tapi coba kali bisa mati. Nah, sebab itu pergunakanlah waktu yang ada, saudaraku ya. Berapapun umur kita, panjang usia kita, saudaraku, tapi kalau dibandingkan dengan hidup kekal, tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya.
Namanya hidup kekal itu tidak ada putusnya. Tapi umur kita yang panjang pasti ada batasannya. Ayo, sampai berapa umur? Sampai ada yang sekitar 200 umurnya. Ada, ketemu? Saudara, manusia ada batasnya. Itulah sebabnya sementara masih ada kesempatan, ya kita hidup, gunakanlah kesempatan itu untuk mempergunakan waktu kita yang masih ada. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya tentu hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang lain sembrono, asal-asalan. Ya, kita gunakan. Saya dalam kondisi sakit, saya berusaha untuk bisa sehat lagi, ya, supaya saya masih bisa berguna untuk Tuhan. Saya tetap berusaha, tapi usaha itu pun ada batasnya. Ya, tapi yang penting, selagi kita masih ada hidup, kita gunakan, saudaraku, dengan sebaik-baiknya. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Karena kalau hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Di dalam segala kesulitan apapun. Sesungguhnya waktu inilah waktu perkenanan itu. Jadi waktu kita yang masih ada itulah waktu yang diperkenan oleh Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekali lagi, saudara, kita dibawa untuk memperhatikan hari kita hari ini loh ya, bukan besok. Besok mau jadi apa? Oh, mau besok punya rumah berapa? Ya itu tergantung besok. Tetapi yang Tuhan ingin kita memperhatikan hidup kita hari ini, karena besok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ayo, hari ini kita gunakan untuk hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, kita gunakan waktu untuk sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya, karena mengingat hari ini tidak menguntungkan sebenarnya. Tidak perlu menunggu hari besok. Hari inilah kita membenahi diri, ya. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Maka tadi dikatakan saudaraku dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Orang bodoh itu rugi loh, saudara. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini pentingnya, saudara. Ya. Loh, apa sih bangganya jadi orang bodoh? Orang bodoh itu yang tidak bisa menggunakan waktu yang ada ini. Kita gunakan menurut mau kita sendiri, ya. Dan seakan-akan menurut kita itu benar. Padahal enggak. Ya, bersyukurlah saudara. Kalau kita dapat firman Allah seperti ini, itu untuk mengoreksi kita, untuk mengarahkan kita, supaya kita sadar bahwa hidup kita itu cuma hari ini. Besok kita nggak tahu. Ya, hari kemarin sudah lewat, nggak usah dipikiri. Hari besok kita belum tahu apa yang terjadi. Sehari besok saja kita nggak tahu. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Tapi hari ini, mari kita pergunakan. Sampai berapa lama nanti, satu hari 24 jam. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sudahlah. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup ini. Tapi menghadapi masalah, tetap gunakanlah hari ini. Menyenangkan hati Tuhan. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-1 dan yang ketiga, bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jangan bodoh ya. Nah, karena itu, saudara-saudara, ini nasihat daripada Rasul Paulus, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu ya.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa, ojo modo rupa karo wong donya. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, akhlakmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan selanjutnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu ini ya. Jadi bagaimana kita supaya tidak menjadi bodoh, ya, jangan dianggap kita sebagai bodoh, tapi yang mengerti kehendak Allah, saudaraku ya. Dan yang pertama, laksanakan ibadah dengan benar, ya. Oleh kemurahan Allah, saudara-saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, ibadah itu tidak hanya sekedar rajin ke gereja, ya. Kalau orang Kristen yang cinta Tuhan pasti rajin ke gereja. Tapi yang tidak cinta itu cuma daripada nanti tidak ya sungkan saya nggak datang, nah akhirnya rajin. Salah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar rajin, tapi kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ya, hidup kita kepada Allah secara total. Wis opo dari ini Tuhan. Loh, menyerah saudara. Saudara, terserahlah apa kata Tuhan. Dan kalau kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memperlakukan kita seburuk seperti yang kita kira. Karena Tuhan mengasihi kita. Pasrah. Halo Gusti. Saudara, terserah. Besok pun ya terserah kepada Tuhan. Ya. Saudara, kemudian hidup di dalam kekudusan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kalau yang mati itu adalah yang dikuasai oleh dosa. Tetapi yang hidup itu artinya yang bebas dari dosa. Persembahkan tubuhmu dengan tidak ada tanda dosa di dalamnya, yang kudus dan yang berkenan. Saudara, memang ya seringkali kita dengar sudah ayat-ayat ini, tapi kita lakukan tidak. Sebenarnya mendengar itu baik, tapi yang melakukan itu jauh lebih baik. Ada seorang pendeta, gembala sidang, dia berkhotbah selama 1 bulan. Tiap minggu 4, jadi 4 minggu itu dia khotbah. Waktu dia khotbah dengan tema ini, ya misalkan saja tema tadi, ya pergunakanlah waktu yang ada. Nah selesai, besok minggu dia khotbah lagi. Temanya sama, pergunakanlah waktu yang ada. Loh, bingung ini jemaat, semua pembela sidang juga bingung. Oh, tetap ya. Oh, mungkin lupa Pak pendeta ini. Ya sudah. Minggu ketiga balik lagi. Pergunakanlah waktu yang ada. Khotbahnya sama dari awal sampai akhir. Semua heran, saling pandang ini. Ini Pak pendeta ini benar-benar sudah mulai pikun ini. Dan minggu terakhir, minggu keempat, pikir semua datang, dipikir sudah berubah khotbahnya.
Ternyata, saudara-saudara, tema yang saya berikan, pergunakanlah waktu yang ada. Kayak semua ini. Kok 4 minggu terus temanya sama, isinya sama, dan lain sebagainya. Selesai kebaktian, ini pembela sidang kumpul. Datang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, kenapa Bapak Pendeta ini khotbahnya berulang-ulang itu saja? Pak Pendeta cuma ngomong gini, sudah dilakukan belum? Langsung diam semua. Sudah dengar berulang-ulang. Pak Pendeta cuma tanya, sudah dipraktekkan belum? Sudah dengar kan 4 kali berturut-turut, tapi sudah praktek enggak firman Allah? Bisa ngomong. Jadi firman Allah itu tidak hanya cukup didengar. Ibadah yang sejati mempersembahkan kehidupan kita, memperhatikan firman Allah dengan benar. Dan tidak hanya mendengar firman, tapi praktek melakukan firman-Nya. Itu yang benar. Ayo, hari ini khotbah saya, pergunakanlah waktu yang ada. Dipraktekkan atau belum? Masih bingung untuk hari depan? Mikir hari depan, utangku kadung akeh. Nah, saudara, pergunakan waktu yang ada, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20. Atau tidakkah kamu mengerti, tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Aduh. Kalau kita ngerti kehidupan kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang ada, yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa sekarang ini kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Hah? Kita ini bukan milik saya sendiri lagi. Kita nggak punya hak untuk ngatur-ngatur hidup kita sebenarnya, karena kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanda miliknya, Roh Kudus diberikan ke dalam hati kita. Supaya Roh Kudus yang pimpin kita. Ayo belok kiri, belok kiri, belok kanan, belok kanan. Nggak mau-maunya sendiri, saudara. Kamu nggak ngerti. Kalau di dalam dirimu ada Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, dan sekarang kamu sudah menjadi miliknya Allah. Yakin nggak saudara jadi miliknya Allah? Nggak ada yang yakin? Masih milik dunia? Tidak. Yesus harus nurut kalau kita miliknya Tuhan Yesus, ya. Sebab kamu telah dibeli. Nah, bagaimana kita bisa dibeli Kristus? Kita sudah dibeli dan harganya tidak utang tapi lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kita melakukan aktivitas apapun juga, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku tak minum biar sehat. Dan kalau saya sehat, untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Aku olahraga, jalan kaki. Ya, saya sering kali jalan kaki, muter. Biasanya saya dari sini Kenjeran ke Mer pulang. Tapi dikasih tahu sama orang, Pak harus lawan arus. So, kalau tidak lawan arus, HP bisa dicabut orang. Oh iya bener, jadi saya mulai jalan Kenjeran lewat sini, Mer kan ke kanan, berarti kendaraan dari sana semua. Nah, lawan arus, muter, sana juga tetap lawan arus, terus muter balik ke sini. Kenapa? Supaya sehat. Dan kalau sehat untuk apa? Saudara, untuk bisa melayani Tuhan. Ya, benar saudara. Kita rawat tubuh kita sedemikian rupa dengan satu tujuan, motivasi kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal,
dan kita bukan milik kita sendiri lagi. Dan yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita menggunakan waktu kita ini? Mari kita pertahankan status kita. Pertahankan status, apa artinya, saudara? Pertahankan posisi kita. Kalau saya pendeta, pertahankan statusmu sebagai pendeta. Kalau kamu guru, pertahankan statusmu sebagai guru. Nah, jangan sampai kemudian status itu dikalahkan. Ya, memang kita masih hidup di dunia, saudaraku. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah harus memindahkan status kita yang lama menjadi status yang baru. Ya, kita bukan dari dunia lagi. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, kalau dulu memang duniawi ya, kita orang dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia itu mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, jadi kalau kita dibenci orang duniawi itu, jangan kecil hati. Memang itu seharusnya terjadi atas hidup kita. Kenapa? Tidak cocok cara hidup kita dengan cara hidup mereka. Ya, status kita jangan sampai kembali dikotori, saudara ya. Status kita bukan orang duniawi. Kita adalah orang rohani, orang surgawi. Mari kita usahakan hidup kita tetap bertahan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor. Siapa yang juga nyimpen kotoran di sini? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Saudara, pergunakan waktu yang ada, karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Ayo kita buang segala sesuatu yang tidak berkenan itu, yang kotor itu, baik pikiran kita, hati kita, langkah hidup kita, ya. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Gantilah diri kita, hidup kita, apa yang dalam diri kita ini hanya kebenaran firman. Dalam arti apa, saudaraku? Kalau kita melangkah begini, cocok enggak dengan firman Allah? Kalau saya ngomong begini, cocok enggak dengan firman Allah? Kalau saya berpikir begini, cocok enggak dengan firman Allah? Nah, jadi itu firman Allah dalam hidup kita. Buanglah yang kotor-kotor itu, saudaraku ya. Siapa yang biasa nyimpen barang kotor di rumah? Kan enggak ada. Waduh, ada kotoran. Di sini aja bolak-balik kotorannya anjing itu pasti dibuang, nggak disimpan, ya kan? Ayo buang segala sesuatu yang kotor, ya. Dan yang ketiga tadi, bagaimana kita bisa menggunakan hidup itu tidak berpikir terlalu tinggi, ya, nggak muluk-muluk mikirnya itu. Wajar-wajar aja, saudara. Seringkali kita punya jangkauan yang begitu tinggi, melip-melip. Saudara, keberhasilan itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membawa kita untuk mencapai kesuksesan. Mungkin kita berpikir, wah nggak mungkin aku nanti bisa seperti itu. Tetapi kalau Tuhan yang menentukan, maka itu akan tercapai. Ya, tapi jangan berpikir terlalu tinggi, saudaraku ya. Roma 12 ayat 3 tadi dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Ayo kita gunakan sesuai dengan keyakinan kita, iman kita. Jangan terlalu muluk-muluk ya saudara. Oh, aku kepingin beli helikopter. Siapa yang tidak kepingin saudara? Ya. Tuh, bayangkan kita bersyukur orang Indonesia ini melebihi orang Amerika. Orang Amerika bisa pergi ke bulan. Tapi kalau kita pergi ke matahari. Ayo. Siapa yang pernah ke matahari? Loh, satu. Orang lain cuma sampai di bulan. Kita ke matahari. Coba bayangkan, hebat enggak orang Indonesia. Nah, kita bersyukur, saudara. Ya, udahlah, jangan mikir yang tinggi-tinggi. Wajar-wajar aja pikiran kita. Ya, waduh, nanti sebegini ini, saya keluar negeri, saya kemana. Loh, kalau Tuhan izinkan, itu pasti terjadi. Tapi kalau semula kita pikirkan sekarang, bisa botak kita. Benar sudah. Ya. Itu sebabnya, mari kita melakukan sesuai yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Ya, lakukanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Roma pasal 12 ayat 7 dan 8. Dan kalau kita diberikan karunia untuk melayani, ayo kita layani. Ya, nggak usah pilih yang lain. Kalau aku disuruh Tuhan untuk melayani, ya layani. Ya, kalau kita disuruh untuk mengajar, mari kita mengajar. Kalau kita disuruh untuk menasehati, ya kita menasehati sesuai dengan karunia yang diberikan. Ya, hendaklah semuanya melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, ya hendaklah ia melakukannya dengan rajin supaya siapa yang menunjukkan kemurahan, yang suka memberi, lakukanlah dengan hati yang senang, ya jangan kepeksa. Ya, Amsal pasal 27 ayatnya yang janganlah kamu memuji diri sendiri. Ya, karena esok hari, besok jadi ini, ya. Karena lo nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, kita nggak tahu. Oh, 1 bulan lagi saya begini. Sudahlah. Kita akhirnya wajar-wajar aja. Kita bersyukur dan berserah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Yang penting hari ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, dari jangan kita memikirkan perkara-perkara yang begitu rupa, yang lebih tinggi, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sekali lagi, kita nggak tahu. Ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan yang ke-14 maksudnya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, nggak nganggap aku telah sukses, aku telah berhasil. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Sudah yang di belakang itu nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Oh, dosanya orang lain bertahun-tahun masih ingat saja, ya kan? Padahal kesalahannya sendiri numpuk. Seringkali masa lalu itu kita ingat-ingat, udah lupakan saja yang telah terjadi. Ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ini yang penting, saudara. Hari ini mari kita semangat, maju, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah dari Tuhan. Ya, yang penting itu, saudara. Sudahlah, hidup kita untuk besok itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan berikan perpanjangan kita umur, besok Tuhan yang ngatur. Sampai berapa lama kita masih tambah lagi umur kita, Tuhan yang ngatur. Tapi hari ini, inilah yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa nanti, saudaraku, dapat menikmati pertolongan Tuhan di dalam segala hal. Ya,
Roma 14 ayat 12. Ya, demikianlah setiap orang di antara kita itu akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, jadi yang kita pertanggungjawabkan itu bukan orang lain, tidak, diri kita sendiri, saudara. Ketika kita menghadap Tuhan, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Sebab mari kita jangan gunakan waktu ini dengan sia-sia, saudara. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selagi hari ini masih Tuhan beri kesempatan kita hidup, kita masih bisa bernapas, walaupun mungkin sedikit ngos-ngosan, ya, tapi paling tidak kita masih ada hari ini dan kita gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita gunakan dengan sebaik-baiknya supaya nanti pada saatnya kita pulang, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.